Bismil abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini pasanglah telinga Anda untuk menilai siapa yang layak untuk didengarkan, bahkan siapa yang menghujat, memaki, bahkan siapa yang doyan membahas kitab orang lain. Kali ini teman-teman, tampilnya seorang yang katanya dia ada si raja debat, tapi kalau kita lihat dia tidak pernah membahas Al-Quran mereka, bahkan dia lebih identik sibuk membahas tentang kekristenan. Teman-teman, jangan kepanasan, mari kita dengar terlebih dahulu. Mari kita simak dan nilai dan berikan di kolom komentar apa tanggapan teman-teman. Ini dia videonya. Diamlah kau Juma. Diamlah kau semua, jangan sampai agamaku ketahuan kalau agamaku agama pencuri, kan gitu. Jadi yang benar itu adalah kisah para pewarta atau kisah para wartawan, itu yang betul. Iya, makanya bacalah kitab itu. Jadi di dalam kisah para pewarta bab 9 nomor 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, Jangan saya. Ini sejumlah orang pintar. Siapa yang datang kepada Saulus itu? Ada yang bisa jawab? Terlawan kau Juma. Ada yang bisa jawab? So hebat kau, cobalah kau ngomong sendiri kau tentang Al-Quranmu sendiri aja, berkata-kata kau, siarkan agamamu. So, tahu, justru ini saya siarkan nih dasar pijakannya. Dengarkan ya, Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Diam kau. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Tuh, kau dibilang menyembah setan yang durhaka. Untuk membuktikan bahwa yang kau sembah itu setan, kau jawab, suara siapa yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa itu? Kalau suara Tuhan tidak mungkin, suara Yesus tidak mungkin. Nah, masih ada dua kandidat. Siapa tuh? Itu apalagi iblis atau dongengnya Paulus. Ayo. Kalau Tuhan tidak mungkin, kalau Yesus juga nggak mungkin. Jadi hanya ada dua, iblis atau setan. Iblis atau karangan Paulus. Ayo, mana yang betul? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu suara siapa? Suara siapa? Yesus mengatakan dalam Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu penyesat atau Yesus itu yang bicara itu? Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Bintang timur itu cahaya atau bukan? Ayo. Bisa kan? Kristen bingung langsung kan? Iya ya, itu suara siapa ya yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus. Itu siapa itu? Yesus sang bintang timur. Itu siapa? Anak Maria itu yang datang. Ayo. Aku kasih ngomong rupanya kak. Kirain abang itu udah siap ngomong. Ya udah, bicara. Aku mau tanggapi, tapi kalau bisa bang, kita diskusi itu kan yang ringan-ringan, yang enak, bisa saling memasukkan. Iya betul. Cuman tadi itu bang, mama setan di atas itu, mama Gabriel itu ngamuk-ngamuk tadi, hujat Allah. Ya silakan. Usah saling menghujat kita bang kan gini. Ya betul, itu yang saya inginkan, betul. Silakan Anda jawab. Siapakah suara yang datang kepada Paulus itu? Silakan. Tunggu dulu bang, sebelum saya jawab itu. Saya juga, kalau bisa kita on cam kan, kita bisa kenal, silaturahmi, itu dulu yang baik bang. Enggak, orang sudah kenal saya kok, gereja-gereja. Video saya sudah diputar di gereja-gereja kok semuanya. Iya, karena kelongoran kau dicontohkan sebagai Lucifer kau. Karena kan bukan memang saya Lucifer itu mengaku Yesus. Lukas 21 nomor 8. Ya, tapi dia berkhianat sama Tuhan Yesus kan? Dia mau mengimbangi Tuhan Yesus. Kesombongan Lucifer. Lucifer mengaku apa? Mengaku sebagai bintang timur kan? Mengaku sebagai bintang timur kan? Baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus bintang timur. Nah itu siapa? Maaf ya Mama Gabriel, maaf dulu. Kan ini kan kesempatan saya ngomong, tolong dulu kasih. Ya silakan. Diskusi ringan aja. Mama Gabriel duduk dulu sambil cari kutu.
Maaf juga ya Bang Juma, Abang bilang tadi Ya. Abang juga banyak videonya. Ya saya minta maaf, kebetulan saya juga belum kenal. Saya kemarin tadi cuma lewat. Saya lihat seru diskusinya sebenarnya sih. Seru. Iya, silakan dijawab. Siapa suara yang muncul itu? Gini Bang, kalau memang itu saya pribadi aja saya nggak tahu kalau kitab yang saya tahu itu kitab itu cuman adalah sumber inspirasi para nabi yang dituliskan. Adalah sumber inspirasi para nabi. Ya, yang dituliskan para nabi dijadikanlah sebuah kitab. Begitu juga Quran, begitu juga Alkitab, begitu juga kitab-kitab lain gitu loh Bang. Cuman kebenarannya itu kan cuman mereka yang tahu. Kita hanya penerjemah dan pengkaji. Ya, setelah Anda kaji, suara yang datang kepada Paulus itu suara siapa? Tunggu dulu lah Bang, kasih dulu kesempatan Bang. Kan Abang orang saya tahu Abang orang hebat. Nah, saya bukan mau mengapakan, saya bilang saya juga enggak paham apa sih konteks agama yang kita miliki gitu. Seberapa kuat agama di hati kita? Seberapa kuat agama itu manfaatnya untuk orang? Karena katanya orang yang beragama baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain Bang. Yang saya tahu gitu kan. Nggak tahu lah menurut Abang, karena Abang mungkin Abang lebih hebat dari saya, lebih jago lah, luar biasa, karena Abang juga Iya. banyak video-video Abang yang luar biasa yang Abang bilang. Ya tapi maaf gitu, saya memang sama sekali belum pernah lihat sih, tapi nanti saya lihat Bang, saya janji saya lihat video-video Abang gitu. Cuman gini loh Bang, apa sih yang tujuan kita beragama? Apakah untuk saling menghina? Apakah untuk memberikan sesuatu yang bermanfaatkah untuk orang? Coba kita introspeksi diri kita masing-masing Bang. Mau ngajarin saya ini ceritanya? Ini introspeksi diri itu Bang, bukan ngajarin Bang, kita. Nah, Kita Anda aja, jangan saya. Ya, Bilang aja, Abang- saya introspeksi diri, jangan bawa-bawa saya. Nah, saya introspeksi diri karena Ya, Abang begitu. itu sudah di atasnya gitu, udah lebih hebat. Mungkin Abang orang paling hebat kok. Saya hanya orang biasa Bang, petani sih sebenarnya. Itu saya cuma mengkaji yang memang tak bisa dikaji tentang agama ini, yang saya tahu gitu, yang saya pahami. Cuman saya melakukan yang terbaik sama yang diajarkan agama. Begitu juga mungkin saudara saya juga ada muslim Bang, tante saya muslim. Kami lebih akur, lebih bahagia, saling memberi informasi Bang, bahwa kita di sini mau diskusi loh Bang, bukan mau curhat Bang. Kita ini- di sini mau diskusi, bukan mau curhat. Gak usah Ini bawa diskusi, keluarga Bang. juga. Keluarga saya juga ada yang Kristen. Udah langsung diskusi aja Bang, langsung masalah Bible aja, gak usah curhat Bang. Kalau enggak Bang buka komal, buka room terus Abang curhat. Ini kita Gini, room diskusi Bang, langsung aja. Jawab pertanyaan Bang Juma, silakan. halo Kak, seberapa pentingnya sih menurut Kak Hesti nih, aku tanya gitu. Udah jawab aja Bang, nggak penting kali sama aku tentang kau. Jawab aja pertanyaan Bang Iya. Juma. Ini kita room Enggak. diskusi. Ini room diskusi Bang, langsung jawab aja. Enggak Ini butuh kan- pula penting. Kalau kau mau curhat, kau buka komal, kau curhat. Ini room Ini bukan- diskusi. Jawab pertanyaan Bang Juma, jawab. Iya, sebelum tadi kan sudah aku bilang loh Kak. Kalau bisa, kalau memang Kakak mau berbicara, tapi kan kasih kesempatan saya berbicara. Cuman gini Kak. Iya, kesempatan Anda bukan bernarasi, bukan curhat Bang. Jawab aja isi dari pertanyaan Bang Juma. Itu Bang, saya nggak butuh curhat Anda. Mau keluarga aku ada yang Islam kayak mau enggak kayak orang urus. Ya Bang ya. Ini Iya. jawab aja pertanyaan Bang Juma, jawab. Saya tadi sudah jawab sebenarnya, tapi Kakak mungkin nggak apa. Saya sama sekali tidak paham sebenarnya tentang agama. Jujur aja Kak, gitu. Cuman yang saya Agama, berarti Abang nggak paham kalau Abang menyembah manusia. nggak tahu sebenarnya Kak, gitu. Seberapa penting sih? Oh, Abang nggak tahu kalau Abang menyembah manusia. Saya bukan nggak tahu loh Kak. Gini loh Kak. Emang Kakak itu tahu sih arti agama itu apa? Agama itu tidak kacau, memimpin manusia, membimbing manusia kepada yang hak, pada yang benar, bukan yang dibenar-benarkan, dipoles-poles supaya tampak kelihatan benar. Itu ada agama yang memoles dirinya supaya nampak benar, agama rasis, agama penjajah, supaya setelah puas menjajah, membunuh, merampok, merampas, membungkus diri mereka dengan slogan ajaran kasih. Itu agamamu tuh kayak gitu tuh. Setelah membunuh, merampas, membuat jutaan manusia menjadi janda, jutaan anak-anak menjadi yatim. Setelah puas, cuci tangan, pakai baju baik-baik, habis itu duduk jalan sopan santun, habis itu senyum-senyum kemana-mana. Kami ajaran kasih loh. Itu agamamu tuh, agamamu itu kayak gitu. Muka-mukanya dipemanis-manis, kami ini ajaran kasih anak-anak Tuhan. Tuh agamamu, kamu nggak sadar agamamu itu dari mana? Dari mana agama kau itu? Nyembah Yesus itu ajaran siapa? Ibadah minggu itu yang ngajarin siapa? Makan babi yang ngajarin siapa tuh? Habis itu kalian semua melanggar perintah Tuhan. Habis itu kalian ngaku, kami ini anak-anak Tuhan loh. Kami ini ajaran kasih. Kemana-mana bawa Indomie, kasih orang yang sudah punya agama. Itulah agama kalian. Itulah agama kalian. Pertanyaan sederhana, siapa suara yang datang kepada Paulus? Au, 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 kemana-mana perginya. Tempo deh, beres. Mak, terus mak
Terus Orang bicara agama itu bukan bagaimana kita memperlihatkan yang bagus-bagus, bukan. Hindu, Buddha juga itu lebih bagus dari agama yang menganut ajaran kasih, lebih bagus mereka. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah berbicara mengenai kebenaran hakiki atau hakikat kebenaran yang sesungguhnya, bukan yang palsu-palsu. Kalau yang palsu-palsu agama yang lain tuh jauh lebih hebat. iya. Seperti otak kau hebat ya? Itu kan, menyerang pribadi kan. Iya. Tengoklah ini ajaran kasih kayak gitu. Kalau kamu mau mempraktikkan ajaran kasihmu, berbaris di lapangan, praktikkan juga Matius 5. ajaran kami Biar ku tampar benar, kalian. dengarlah, Janganlah kau dengar. membalas orang yang berbuat jahat Udah, kepadamu. ngomong, kau ngomong aja, Barang kau siapa yang ngomong. menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Mau kalian Oh. berbaris di lapangan, coba. Biar ku tampar Enggak kalian suka. satu-satu. Iya, bukan Mau? begitu. Dengarkan bukan cuma. begitu, bukan begitu. Maksudnya itu ada perumpamaan. Jikalau orang berbuat Habis kayak jahat gitu sama kita, perumpamaan. jangan balas kejahatan. Kalau ada kayak Balas gitu kejahatan. perumpamaan. Itu cuma. Kalau ada kayak kejeduk Otak kayak kau gitu bodoh cuma. perumpamaan. Tuh, Semua perumpamaan. Tuhan juga diumpamakan jadi bayi. Semua jadi perumpamaan. Agama cuplis. Sekarang yang kita bicarakan ini adalah hakikat kebenaran, bukan masalah bermanis-manis. Hakikat apa? Kita ini agama Agama itu yang benar-benar tidak begini. kok, hakikat Agama apa? itu kan kita harus Hakikat membenarkan. kebenaran. Laku lagi. Itu cuma. Laku ini sekarang udah Aduh. internet sudah di mana-mana. Ya, jadi iblis yang bertengger dalam hatimu itu nggak usah bermanis-manis. Nampakkan aja yang iblisnya. datang kepada Paulus itu kau merasa Lucifer. kau bertengger di hatiku, Itu nggak? aja. Karena kau iblisnya. Nggak mungkin. Jadi kalau kau merasa Kata sekarang Yesus, lagi kata bertengger Yesus di iblis hatiku, itu mengaku berarti ada Yesus. sekarang iblis Saya nggak itu. pernah ngaku Yesus kok. Eh, Ayo. tapi buktinya kau yang bilang kau ngaku Yesus siapa? Udah gila kami nih ngaku. Yesus ngaku mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Itu di mana itu? Ayo. Di mana Diamlah ada kau. makhluk mengaku Yesus? Diamlah Ayo. kau bilang cuma. Suruh diam lagi kan? Ya, iya, karena mulut kau nggak dijawab juga otak Di kau mana bodoh. ajaran Mas Iya Abdi dalam kan? Al-Quran? Dengarkan ya, dengarkan ya cuma ya. Ikuti kami nggak sholat di jalan lah, cuma mengganggu orang di lalu lintas. Itu bukan kami. Ya itu. ini negara-negara kami, ini negara kami. Ini negara kami. Nenek moyang kami memperjuangkan kemerdekaan. Ini negara kami. Coba Islam mengusir penjajah yang mewariskan kalian agama. Paham? Agamamu itu warisan penjajah. Penjajah mewariskan Tuhan untuk pribumi bernama Yesus. Penjajah mewariskan agama bernama Kristen. Penjajah mewariskan rumah ibadah namanya gereja. Sadar kau? Ini negara kami. Suka-suka kami yang penting tidak melanggar hukum. Ngerti kau? Ini negara kami. Ini negara kami. Kami bebas melaksanakan ajaran agama kami di negara kami. Nenek kami yang memperjuangkan kemerdekaan ini kok, bukan nenek kau. Pada saat masa perjuangan, pada saat masa perjuangan kemerdekaan, nenekmu agamanya apa? Tidak. Tanya kau. Ketika masa perjuangan, nenekmu agamanya apa? Kutanya kau. Nenek mau ada kau nenek apa? Kutanya dulu kau. Nenekmu agamanya apa pada saat masa penjajahan? Hah? Nenekmu Tak bertahu kayak mana cara melihat Islam itu di tanah Batak, di tanah Batak. Yang saya tanya nenek kau ketika ada penjajah datang, dia sebagai apa? Nenekmu sebagai apa? Kakekmu sebagai apa? Mayoritas. Pada saat penjajah beragama Kristen datang, kau punya kakek agamanya apa? Malu. Kan tidak mungkin Kristen juga kakekmu. Masa Kristen melawan Kristen? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan kakekmu ikut bawa angkat senjata melawan Kristen? Kan tidak mungkin. Kenapa dalam agamamu dilarang? Kasihlah musuhmu katanya. Jadi kakekmu ketika datang Belanda, dia rangkulan ciuman cipokan, ciuman kudus. Ketika penjajah yang adalah penjahat datang ke Indonesia, kakekmu ciuman kudus dengan penjajah. Ngerti kau? Yang menjadi babu di gerejanya Belanda siapa? Yang mencucikan pakaian Belanda siapa? Hah? Ayo tanya kau. Yang membersihkan rumah ibadahnya gerejanya Belanda siapa pada saat penjajahan? Hah? Tanya kau. Udah congor aja kau. Yang menjadi budaknya Belanda pada saat dia datang menjajah itu siapa? Belanda nggak pernah membawa ibadah kau singgung-singgung. Ibadahnya umat Islam kau singgung. Gila. Sadar kalian. Sadarilah. Karena Indonesia sudah merdeka, sekarang Kristen itu ganti wajah. Yang tadinya penjajah ganti wajah setelah merdeka menjadi agama kasih. Paham? Pada saat penjajahan yang menjajah agama Kristen, begitu Indonesia merdeka, Kristen ganti wajah jadi ajaran kasih. Nggak malu? Saya tanya kok, nggak malu? Nggak malu? Nggak malu? Mana ada kamu yang nggak malu? Yang melakukan bom Hiroshima, siapa tuh? Agamanya apa? Habis itu kayak aku ke ajaran kasih, kami ajaran kasih. Nenek lu kiper. Cuma ini orang gila, jangan dilawan. Terserahmu.
Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Hanya orang gila yang menyembah Yesus, paham? Omongan dia nggak ada yang benar. Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Bawa Markus 5. Baca aja Al-Quran Hanya orang kamu. gila dan yang kerasukan Baca setan yang menyembah Al-Quran Yesus. kamu. Kasihan kami nengok kamu. Kamu belum kena. Pasti bakalan Kenapa? kena kamu. Kenapa? Iya, kena akibatnya. Lihat aja. Ya, nanti. akibatnya Kamu apa? tidak malu. Kamu yang gak ada malu. Kalian gak ada malu. Punya kitab tapi isinya mirip Al-Quran. Dari segala iblis. Kamu yang iblis. Kamu nuduh saya iblis, Makanya banyak tapi sembahanmu bintang timur. Malu kamu. Cuma Kamu nuduh saya iblis, tapi yang kau sembah hari Minggu itu bintang timur. Kan lucu. Kau nyembah menuduh saya iblis, sembahanmu bintang timur. Lucu kan? kamu malu Bintang banget. timur itu setan, bintang timur itu iblis. Kamu setan. Akulah Yesus mengutus malaikat-malaikat kepada jemaat-jemaat ulas Daud yang bintang timur. Nggak sadar kau? Yang kau sembah itu bukan anaknya Maria. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23 Yesus yang asli mengatakan apa? Banyaklah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Itu di Matius 7 tuh. Orang yang menyembah Yesus itu akan ditolak, diusir oleh Yesus asli. Berarti Yesus yang kau sembah selama ini itu Yesus palsu, bintang timur, Helal bin Zakar yang diceritakan dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Helal bin Zakar adalah Lucifer yang ingin menyaingi Sang Maha Tinggi. Siapa itu? Itu yang datang ke dalam agamamu. Akulah Yesus, sang bintang timur. Nah, itulah yang kau sembah. Gila kok, lama-lama udah gila kalau ngor. Gila bisa. Mama Gabriel kamu. Kusiksa kalian, kusiksa kalian, kusiksa kalian. Hati kalian akan tersiksa. Akan saya ungkap. Kebenarannya akan terungkap. Sebelum agamamu menghilangkan semua istilah Al-Quran di dalamnya, selama itu juga kalian akan kusiksa. Iya memang, makanya pertanyaan saya sederhana. Suara siapa yang datang mengaku Yesus di padang gurun? Akulah Yesus yang kau percaya. Itu suara siapa? Sekarang kamu tanya, Suara aku kan lah itu ya. Mirip suara Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu suara siapa? Itu suara siapa? Aku tanya. busuk itu. Itu ku tanya sama kamu, itu suara siapa? Satu-satu jawab kau tanya lagi. Suara siapa? Suara Kau siapa? tanya lagi suara siapa? Jogja Ejen kau tanya lagi, Ejen kau tanya lagi. Suara kakek kau Juma. Berarti kau menyembah kakek kan? Karena suara itu yang datang kepada Paulus sehingga Paulus menjajakan dan menjual anak Maria ke Roma menjadi Tuhan, menjadi dewa mereka. Bara. Akulah Yesus bintang timur hilang kemudahan. Nah, itu suara siapa? Suara kakekku katanya. Berarti kau nyembah kakekku. Makan apa keripik aja yang kau makan. Makan yang bergizi. Doda ini makan ini. Iya. Ayo. Siapa suara siapa tuh? Kata Yesus dalam Matius 24. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang datang mengaku Mesias di padang gurun dan di Pulau Patmos? Akulah Yesus Sudah bintang aku jawab tadi, cuma jangan kau tanya lagi itu suara siapa. Nah, itu siapa? Suara kakek kau. Nah, itu kan ada gila-gilanya. Masa kakekku ada di abad pertama? Lucu kan? Kan kakek kau kan ajaib. Memang kakek kau kan ada gila-gilanya juga. Ya kan Frustasi kakek dia. Cuma ini ada gila-gilanya juga. Jadi saudara-saudaraku, saudara-saudaraku Kristen, bikinlah kemudian persekutuan Kristen se-Indonesia, tuntut kepada lembaga Bible kalian agar lembaga Bible kalian itu menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalamnya. Kembalilah kepada agamamu yang asli, yaitu agama dari Romawi, agama yang menggunakan Yunani di dalam kitabnya. Jangan kemudian menggunakan istilah Al-Quran. Jangan kamu menggunakan kitab yang isinya Al-Quran. Jangan.
Ayolah saudara-saudara, kamu nggak malu menggunakan kitab dari Yunani, tapi ujung-ujungnya di Indonesia jadi isinya Al-Quran. Kamu nggak malu punya agama dari Romawi, dari Yunani, dari Barat masuk ke Indonesia kok jadi Islam-Islaman, nggak malu? Islam-Islaman pula kami. Nah sekarang kitab kau sebut Alkitab itu dasarnya apa? Ngapain ke Islam-Islaman kami nggak pernah pun kali sih? Iya, dari mana kau sebutkan kitabmu Alkitab itu dari mana? Jangan kau. Nah, dia nggak tahu. Kenapa? Ketampar wajah kau kan? Karena dijawab sama kau Juma. Dijawab Dari sama kau, mana? Juma. Dari mana Tetap kitabmu kok otak tiba-tiba kau, menjadi jangan saja Alkitab? jawabanmu nanti yang enggak. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Alkitab itu dari Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sedangkan kitabmu itu apa? Kitabmu itu berasal dari bahasa Yunani, mana ada kata Alkitab. Juma. Sekarang kau jadi Islam-Islaman. Ayo. Islam-Islaman pula kami. Itu aja kau Sampul bilang. kitabmu aja Ngapain kami tertulis Islam-Islaman? Alkitab. Kalau kami Alkitab Islam-Islaman, itu udah pakai nama jilbab, lain dari segala Al-Quran. Kitabmu itu awalnya namanya Biblika. Gila kau. Biblika itu dalam bahasa Yunani Biblika. Begitu masuk ke Indonesia kenapa berubah jadi Alkitab? Kok Kristen-Kristen yang cinta kali dengan agama kami? Kalau kitabmu itu jujur, tidak penuh dusta, harusnya ketika masuk ke Indonesia diterjemahkan kumpulan buku-buku. Itu kok jadi Alkitab? Kumpulan buku-buku atau clipping? Kok jadinya kemudian Alkitab? Ayo. Kenapa bisa artinya ke Alkitab? Kan Biblika. Biblika artinya apa? Bahasa Indonesia. Ayo. Ayo. Artinya si Juma sudah hang, itu artinya. Malu kau kan, ketampar kan? Nah, udah dibilang, kalian itu yang menyebabkan umat Islam bereaksi karena kalian punya agama dari Barat secara masif, terencana, tersusun dengan rapi dan secara lembaga mengambil istilah Al-Quran untuk menyesatkan orang. Kitab itu Biblika, Evangelion katanya. Evangelion itu ketika diterjemahkan menjadi apa? Kabar baik. Tambah. Surat baik, kabar baik, berita baik. Harusnya kitab kamu ketika masuk ke Indonesia jangan jadi Alkitab dong. Harusnya jadi surat kabar, kabar baik, kumpulan buku-buku atau karangan apa gitu. Kenapa lari ke Alkitab? Ada yang bisa jawab? Karangan emputan tular gitu ya. Ada yang bisa jawab kenapa jadi Alkitab? Apa dengan kami Jumat? Teman-teman kami bisa melawan kami. Apa alasannya kenapa kitabmu yang dari Yunani ini mengganti sampul menjadi Alkitab? Ada jawabannya? Al-Quranmu baik-baik. Jangan kau baca Alkitab. Apa alasannya? Bodoh kali kau Jumat. Kenapa? Juma ini mau masuk Kristen sebenarnya, tapi malu-malu Jangan tidak. Roh Kudus sama kamu baru. Ayo, yang bisa jawab kenapa buku dari Yunani dari Barat ini masuk ke Indonesia mengganti nama menjadi Alkitab? Kenapa? Yang lain dia? Juma, abang tahu lawan dia sendiri. Apa bahasa Ibrani ya? Bible Ya bang. Juma. Bible itu bahasa Ibrani. Parah ini. Hah? Biblius bang. Hah? Biblius artinya kitab suci gitu. Maaf ini meja. Carinya ke kitab suci ngarang. Alkitab itu pun artinya kalau versi bahasa Indonesia yang KBBI ya bang. Alkitab itu artinya kitab suci bang, persamaannya. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Itu Alkitab. Coba bang cek dulu lah di apa KBBI. Biar data. Oke, kita cek Alkitab itu di KBBI. Ya, kitab suci. Ya, kitab suci. Ya. Nah, sekarang kitabmu itu berasal dari mana? Maksudnya bang? Berasal dari? Iya. Mana Alkitab di KBBI? Coba. Apa kata Alkitab itu di KBBI? Ada yang bisa tampilkan? Ayo. Tunggu bang. Tapi abang nanya, aku jawab. Abang nggak punya kitab nyari lagi. Gimana nanya? Enggak. Indonesia Kita itu ini sama kan dengan baru suci. merdeka. Kalau bahasa KBBI. Iya, dengar. KBBI itu kapan dibentuk? Enggak, saya tanya dulu. Ya jangan. KBBI itu kapan dibentuk? Saya tanya dulu. Tahu. Saya nggak KBBI ikut itu bentuknya, kapan? Bang. Setelah Indonesia merdeka, bukan? Apa sekarang Anda mau bahwa kitabnya Kristen itu adalah kitab yang firmannya KBBI gitu? Jangan lari dulu bang. KBBI berfirman. Setelah KBBI berfirman jadi dah Alkitab gitu. Enggak, abang ngomong kayak gini seakan-akan abang nggak orang Indonesia. Abang bahasanya bahasa Indonesia kok.
Kita Enggak, saya ini kita berbicara mengenai surat kabar yang datang dari Roma itu. Iya kan? Bahasa yang digunakan kitabmu itu kan jelas, Biblika. Bible. Abang dapat bahasa dari mana? Bible artinya kitab suci, Bang. Bukan Bible itu Alkitab. artinya apa? Kitab suci. Kitab suci. Nah, Ya. sekarang kalau kitab suci, kenapa kitab pun tidak disebut kitab suci? Besarkan Sebenarnya ini kata dasar disebut Alkitab kitab dari mana orang ini dapat ini? Kenapa kitab pun tidak disebut kitab suci? Kenapa disebut Alkitab? Alkitab itu persamaan KBBI-nya. Loh, Dia apa, Bang? Ini gurun Tuh, Doni. tuh. Tuh, Alkitab berasal dari bahasa Arab yaitu al dan kitab. Penambahan al pada kata kitab itu disebut al-ma'rifah. Orang non-muslim menggunakan kata Alkitab untuk mengganti nama Bible. Jelas ya? Nah, gini Bang. Nah, ini diskusi Bang. Mana siapa ya ini Abang apa? Bang Teguh ya. Ya, oke Bang. Nah, Oke. kita kan diskusi. Kita Iya. kan saya juga pernah dulu diskusi di PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, mengenai bahasa al itu kan dominan dari Arab. Iya, ini, Ya. ini Alkitab ini memang diambil dari bahasa Arab untuk menggantikan Iya. Bible itu menjadi Alkitab di Indonesia ya. Di luar Gini, Indonesia Bang. nggak ada Bible itu Nah, Alkitab. itu Ya Bible. itu kan keren tuh Bang. Alkitab adalah kitab suci tertentu, ya kan Bang? Ya tertentu memang. Bukan merujuk Waktu- kepada Kristen Bible nggak. Gini Cuma di Bang. Indonesia menggunakan kata Alkitab menggantikan Bible itu di Indonesia. Emang Karena kalian, memang- kalian ini bahasa Arab apa bahasa Yunani sih sebenarnya? Kita diskusi ini bisa dah Bang. Oke lanjut Gurun dah. Nah, iya kan Bang? Iya, Ya. silakan. Nah, gini kok Bang. Yang saya tahu ya Bang, ya koreksi kalau salah, tentang apa intinya Alkitab, apa kitab suci gitu. Sebenarnya kalau kayak kami, saya sendiri Katolik Bang. Tapi Katolik juga yang nggak paham sih agama sebenarnya gitu. Saya juga pernah bertanya tentang kitab suci itu, kenapa jadi Alkitab gitu. Karena kalau kitab suci itu semua agama punya Bang. Kalau dibilang kitab itu, dia nggak menjurus Bang. Dia nggak menjurus. Saya pernah tanya, itu jawaban Bapak itu waktu itu di PGI, kalau nggak salah di Jakarta Pusat, di samping kampus UI kedokteran. Tepatnya di situ Bang, saya bertanya juga itu, kenapa dibikin jadi Alkitab? Karena memang ketentuan perundang-undangan Indonesia memang mensahkan Alkitab sebagai Bibel atau kitab suci bagi Nah. versi Kristen. Berarti kitabmu itu adalah dari Bukan, pemerintah, kan gitu. Jangan tafsirkan Berarti juga, pemerintah Bang. menghadiahkan kepada kalian, betul? Oh, itu versi Abang. Apaan? Loh, tadi Anda ngakui katanya undang-undang mensahkan. Otakmu dipakai. Jangan Katanya pakai undang-undang mensahkan. apa bicaramu. Nah, Nur, berarti sekarang otakmu kalau dipakai, tidak ada otakmu dipakai, undang-undang Nur. ini, Jangan kalau nggak ada pakai undang-undang ini, asalnya kitabmu itu dari mana coba? Saya ingin tahu. seluruh Dari Ibrani. lembaga dunia mengatakan Ibrani. itu adalah firman. Kalau dari Apa Ibrani tuh? itu kitabnya Yahudi. Dongeng mana dongeng? Jadi Anda Dongeng sudah mau apa akui, mana? Anda sudah ingin Dongeng. mengakui bahwa kitabnya orang Kristen adalah hasil yang diambil dari agama Yahudi, betul? Dongeng Salah kamu. nasi dulu Bang. Cuma Koran, kasih dulu. dari koran. Kita ngomong diskusi yang kayak gini loh Bang. Yang saya tahu sih, saya sebenarnya nggak paham. Saya nggak mau tahu. Ini kebenaran, bukan Iya. jawaban pribadi Anda. Yang saya butuhkan itu kebenarannya. Saya tanya, Bibelnya Kristen ini dari mana sih? Kalau kitab pertama Bible itu dituliskan dari bahasa Ibrani Bang, karena bahasa Itu kitabnya siapa? Yang Ibrani itu kitabnya siapa? kitabnya orang Kristen Bang. Nenekmu kiper. Yang Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Hah? Itulah Bang. Inilah kalau beragama tapi tidak ada ilmu. Sejak Iya. kapan ada kitabnya Kristen bahasa Ibrani? Kapan? Nabi mana yang dikirim ke Roma menjadi nabi? Makanya kan Bang dengarkan dulu Bang. Pelan-pelan aja kita Bang kok. Kayaknya Yang kita butuhkan di situ ilmu. Di sini ilmu, bukan curhatan, bukan prinsip pribadi, bukan pendapat Enggak. pribadi. Ini nggak prinsip pribadi saya juga. Ya sudah, kamu tunjukkan kepada saya di perjanjian lama kalau nabi diutus untuk orang Roma. Silakan. Satu-satu lah Bang. Tadi belum selesai tentang kitab. Enggak, itu aja dulu, langsung ke intinya. Di dalam perjanjian lama ada tertulis bahwa Bang, kitabnya itu Yahudi tadi, itu diperuntukkan yang- untuk yang- orang-orang Roma, penjajah Yerusalem pada saat itu. Silakan. Di mana Tadi tertulis? Kan? Abang itu nggak satu-satu Bang selesaikan Bang. Saya tadi mengikuti kok agak aneh. Semua Abang tanya. Pertanyaan saya, Nah, ya Bang. Apa, Bang, kitabnya perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Saya tanya sama saudara, oke, sejak kapan kitabnya Yahudi itu diwahyukan untuk orang Roma? Sejak kapan? Mana dalilnya? Silakan, Anda tinggal tunjukkan. Jangan mundur. Coba, mana dalilnya bahwa wahyu kepada nabi-nabi Israel itu diperuntukkan untuk orang Roma? Silakan, mana dalilnya? Gini Bang, bahasa pertama yang ada di dunia ini bahasa Ibrani. Ilmu dari mana lagi itu?
Coba cari sendiri bang, biar abang penasaran. Ini apaan? Ini Kristen narasumbernya kayak gini. Bahasa pertama di dunia itu, waktu di zaman itu ada bahasa Ibrani bang. Larinya ke situ, padahal saya tanya loh, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi kalau Tuhan berfirman kepada para nabi untuk Romawi, Katolik, Kristen penyembah Yesus pertama kali itu adalah Katolik. Kalau kitabnya Yahudi ini untuk Katolik, mana dalilnya di kitabnya Yahudi di Perjanjian Lama? Ada? Aku sih bingung sih bang sebenarnya. Iya bingung. Mazmur 147 Tidak bingung. dikatakan Hanya Zubair goblok. firman yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Baca itu. Kau tahu dari mana aturan itu? Lah itu tertulis dalam kitab yang kalian rampok dari agama Yahudi. Rampok dari mana? Itu ajaran nabimu. Kau jangan ngabur kau. Coba, bagus. Kamu Bagus, tunjukkan kenapa kepada bagus? saya mana dalilnya kitabnya Yahudi Gini, kau jangan diberikan seolah-olah kau lebih, untuk Romawi. Mana dalilnya? kau Silakan. jangan seolah-olah kau lebih hebat dari orang Katolik dan Kristen. Kau Justru karena itu saya minta kepada kalian tunjukkan Kau dalil di minta- dalam kau mi- kitabnya orang Yahudi, Terus kitabnya agamamu orang ada- Yahudi untuk orang terus agamamu Romawi. ada di abad Tunjukkan. berapa? Agamamu ada di abad berapa? Agamaku tidak mengklaim bahwa kitabnya Yahudi adalah kitab kami. Terus agamamu ada di abad kalian berapa? yang mengklaim Kau so tahu, sampai terjemahan Kau so kitabnya tahu. agama Yahudi nempel di agamamu. Kau jangan so Pertanyaan saya tahu. sederhana, loh. Kau Pertanyaan jangan saya so tahu. sederhana. Jangan so tahu. Tunjukkan Terus agamamu ada di abad berapa? Tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Kau kalau kitab buktikan itu agamamu ada di abad berapa? diperuntukkan Zuma, kau jangan cuma bisa orang keluar-keluar nama Roma kau goblok. menjajah Yerusalem atau orang Israel pada saat itu. Silakan, saya kasih waktu 2 jam. Silakan, tunjukkan. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang lain diam. Kau jangan cuma keluar-keluar. Kau mengerti apa tentang Kristen? Hah? Kau mengerti apa tentang Kristen, Zuma? Nah, kan disuruh ngomong bingung kan tuh. Diam. makanya. Kasih dia 2 jam waktu. Islam jangan bicara. Biarkan Kristen menunjukkan satu Iya, data di sama dalam nantang kau perjanjian sekarang. lama Kau buktikan yang Islam datang ada di kepada abad Bani Israel berapa? itu diperuntukkan untuk orang Romawi. Kau buktikan dulu. 2, 3. Islam ada di abad berapa? Islam ada di abad berapa? Kau so tahu dari kami. Gak bisa kau jawab cuma kan di abad berapa kan? Zuma, Islam ada di abad berapa, Zuma? Bilang kau paling hebat di Indonesia tuh. Sekarang saya tanya kau, ada yang pertama jadi Islam? Di abad ke-7 orang ini. So hebat kau, Zuma. Kau cuma menang keluar-keluar, namun kau goblok kayak nabimu. Nggak boleh kayak gitu Pak Anies Rato. Anjing. Ku tanya kau kan, ku kasih kau waktu 2 jam kancing, ya kan? Kan babi Yesus memanggil bangsat kalian anjing kau. anjing. Anjing Kan kau Yesus juga. memanggil kamu anjing. Bangsat. Di dalam Bangsat kau. Matius Kau tuh kau dengar. 15 Kau tuh ya, suka menyebut Yesus itu kalian itu anjing. Sekarang saya tanya kan, ku kasih kau waktu 2 jam. Tolong tunjukkan legalitas bangsat kau kalian juga. Kau menggunakan kitabnya Yahudi kan, anjing. bangsat. Kamu nggak bisa menunjukkan kan, anjing? Anjing. Saya panggil kau anjing karena dalam tubuhmu banyak anjing. Orang entah. Kristen itu kan makan anjing. Dalam tubuhnya ada daging anjing kan. Kau cuma lebih Nah, di dalam Zuma, tubuhmu kau ada dari anjing Kau paling kan. pahlu, Zuma. Kau dengar. Orang Kristen benar nggak dalam tubuh Kristen ada anjing? Betul nggak? Kau Benar nggak? Betul. Betul, Kalian itu benar. makan anjing. Kalau orang makan duren, maka dalam tubuhnya ada duren. Kalau orang makan anjing, maka dalam tubuhnya ada apa? Nggak pernah aku Ada makan anjing. Aku penyayang anjing. Semua Gitu hidup ya. ya. Sampai detik Orang ini Kristen ya. makan anjing, udah selesai. Diam kau. Makanya Diam jangan kau. bawa nabi, jangan menghujat. Saya sudah kasih kau waktu 2 jam untuk membuktikan bahwa Kristen itu Orang punya Kristen legalitas makan menggunakan anjing. kitabnya Ini, Yahudi. Apa yang saya kalian ngomong lakukan? ini dalam kontrol saya tak pernah makan anjing ya. Biar tahu kau. Saya penyayang anjing. Au kepala kau au. Saya ulang lagi. Saya kasih kalian waktu. Kamu nggak bisa Saya kasih kalian jawab. waktu 30 hari. Buktikan bahwa di Itu dalam cantik perjanjian anjing lama ada legalitas Tuhan untuk Ini, kitab yang datang Juma. kepada Yahudi diberikan Juma, kepada Romawi. aku punya Sehingga anjing berdiri namanya agama si Pupi. Katolik. Mumpung ada Lebih Katolik hebat di dia sini. lagi daripada kau, Hitungan Juma. ketiga, Lebih pintar kita anjing diam selama daripada 30 kau, hari Juma. teman-teman. Si Pupi, kalau aku 1, tunjuk nama kau 2, kali 3. 30 hari bang. 30 hari, jangan ada bicara. Silakan Dia buktikan mau bahwa bicara. kitabnya orang Yahudi itu ada legalitas kepada orang Katolik, orang Roma untuk mendirikan agama Katolik pakai kitab tersebut. Silakan 1, 2, 3. Yang lain diam 30 hari. Si bocor ini tak apa aja dibilangnya ini. Lebih cantik si pupiku lagi dari kau. Tahu kau lebih pintar. Kali ceritanya ini. Lama kali 30 hari. Kasih moderator Bunda Hesi. Kasih saya moderator Bunda. Lama kali 30 hari. Ya ya. Karena udah gila dia. Maka tunggu 30 hari kan udah gila deh hang dia. Lama-lama hang dia itu. Host, kau nggak usah ngikutin dia host.
Bodoh ini, kasihan kau nanti jadi bodoh kau. Abang aku itu, Mama Gabriel jawab aja, abang aku. Iya, tapi cari juga abang yang pintar lah, jangan yang kayak gini loh. Pintar kali abangku. Saking pintarnya abangku gak bisa. Mama Gabriel jawab. Saking pintarnya abangku jawabnya dulu. Nomor ini nggak bisa dijawab. Udah aku bilang sama abang. Ulangan 33 nomor 4. Ya, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Gila ini. Tuh, Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin kepada hati mereka. Ayo, itu hukum yang datang kepada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukumku yang datang kepada Bani Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, sekarang orang Kristen Katolik, Kristen pertama yang menyembah Yesus, pertanyaan saya, apa legalitas kalian sampai kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu? Saya kasih waktu sesungguhnya aku 3 ini orang gila. tahun. Hitungan dari 3, Sesungguhnya aku 1, ini orang 2, 3, gila. silakan. Orang gila. Kalau gila Sesungguhnya jangan aku naik orang kemari gila. kak. Kalau gila jangan naik kemari kak. Rumah sakit. 3 tahun loh saya kasih waktu. Mana jawaban yang muslim diam? Sesungguhnya aku 1, ini orang 2, gila. 3. Sesungguhnya orang gila. Lama-lama sih cuma ya. Cuma Pohon. kau bertanya tapi kau tidak belajar Alkitab. Mana kau jawab? Yang muslim diam, biarkan mereka 3 tahun membuktikan. Semakin mereka celote justru tidak membuktikan, semakin terbuka agamanya kalau agamanya itu dari setan. 1, 2, 3, Islam diam. Dicari kau lo bisa ya, kau dicari. Mana Cuma- centelmu? Cuma Ya, kau jangan kau rajin bilang, mana-mana. kau bilang tadi Kau bodoh di Kristen. umatmu. Kau bilang tadi Kristen ya kan? Kamu jangan bertakia di rumah dengan kau, bodoh semua kalian. Arab aja lah di Kristen tahu kau. Di luar orang Arab Kristen memakai istilah itu. Cuma demi congor kau nggak tahu kau sejarah. Saya ulang pertanyaannya nih. Orang Tolong jawab. tunjukkan dalil di perjanjian lama bahwa kitabnya Islam. Yahudi itu punya legalitas Bukan untuk Islam. orang Roma untuk digunakan oleh agama Katolik dan Kristen lainnya. Islam. Saya kasih waktu kau 300 tahun mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Islam diam. Kita lihat bagaimana aksi mereka. Kita lihat. Yang mencontek Kristen. Nggak malu kau. Abad ke-7 nyontek, abad ke-1. Nyaplok. Tapi perasaan bilang yang nyontek. Lalu lah cuma Sempurna nyaplok, nyontek, lebih dulu daripada Islam. Jadi istilah namanya lah istilah. Bertakos namanya lah di Indonesia. Yang ngikuti Indonesia lah bodoh. Ya saya akan Sebenarnya dia ini tertarik sekali gitu. makanya bodoh ini. yang ada dalam Makanya- Alkitab, tapi dilarikannya ini karena otaknya ini kayak gini. Iya, malu di mute-nya bodoh ini memang. Operatornya ini pun gara-gara Kristen di mute-nya nggak bisa jawab. Giginya untuk kali. Nggak konsisten kalian. Cuma Cara di diskusi Arab baru itu jadi sejarahnya. Kristen lebih dulu daripada Islam. Islam datang abad ke-7. Bang Nenggolan, Betapa Bang jadi nggak boleh istilah on itu cam nggak bukan pakai di baju Bang. Kristen. Bang Nenggolan nggak boleh on cam nggak pakai baju. Nanti kena dari TikTok. Malu. Bang Nenggolan, Bang Nenggolan, pakai baju Bang, pakai baju. Ayo yang Islam Kami tidur dulu, mute. tidur dulu. Biar Kristen ini pada Ya, panik tidurlah. ternyata Kurang mereka bol, menggunakan kalau kitabnya kayak Yahudi tidak Jangan ada kau bilang dasarnya. istilah-istilah Benar-benar Indonesia agamanya ini ini adalah ada. agama pencuri Bertakwa. kitab. Kita Yang Islam bahasa dia Indonesia. ini kesempatan mereka Arab, membuktikan bahasa Arab, satu dalih saja di dalam perjanjian lama Maka kalau apa ada yang legalitas putar dari aja ada. Tuhan kepada Romawi untuk gunakan kitabnya Yahudi. Kita tunggu sampai bodoh. 3000 tahun. Matamu buta, otakmu tertutup. Mampus kamu, mampus kau cuma. Kena kau kan. Ya, batu tertutup matamu. Tenang aja, akunnya Bang Zuma banyak. Gini loh, tadi Bang Zuma minta dijelaskan dari Kristen, ya kan? Siapa kira-kira dari Mama Gabriel atau Ruth Tandi atau Andi? Apa dijelaskan dengerin itu? dulu, dengerin dulu. Bodoh, ini karena Kalau orang Indonesia. ngomong tuh, kalau orang Dijawab ngomong dengerin kok. dulu. Dengerin dulu, Makanya dengerin dulu. dijawab dulu, Dengerin baru dulu, biasa dengerin masuk-masuk. dulu. Woi. Nggak bisa, jawab Apa dulu. monyet? Jawab. Dengerin aja dulu, Bang. Dengerin dulu monyet. Monyet, jawab. Diturunin aja dulu biar anak di bawah dia. Monyet, Bang, monyet aku nggak bisa diemin kan mereka kan tulah. Monyet. Bisa, nih aku diemin. Monyet, dengerin ya. Dengerin dulu ya. Al-Quran kau itu yang kontroversi itu. Jangan udah, dibahas sama Quran. orang. Ini Bahas sudah Quran 30 aja tahun, diskusinya. sudah ada yang menjawab. Kalian bodoh kalian. Abad ke-7. Penyembah bintang timur ini sudah ada yang menjawab. Belum ada Gurunda. Belum ada. Tambahin lagi 3 miliar tahun. apa legalitas Kristen Katolik menggunakan kitabnya Yahudi? Ini sampah. bodoh, sampah. 300.000 Ya, bukti juta itu, tahun. 1, Gak ada 2, gunanya 3. jelasin Bodoh. sama kau cuma. Namanya, Gak ada gunanya. Iya, Sekarang kau gak bisa jawab. Agamamu muncul di abad keberapa?
Dari mana jalannya kau bilang kau muncul? Seperti apa sampah? Agama kami Nah, muncul, aja tidak mengakui. agama kami muncul pakai kitab sendiri, namanya Al-Quran. Tuhannya Ya Tuhan ampun. sendiri, namanya Allah. Gimana? Nabinya sendiri, Nabi Muhammad. Jangan sok Tak kali. ada yang ambil dan curi dari agama lain. Malu kau cuma. Agama kami muncul pakai kitabnya sendiri, namanya Al-Quran. Tuhannya sendiri, namanya Allah. Nabinya sendiri, bernama Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, agamamu muncul, kemudian pakai kitabnya Yahudi, itu legalitasnya dari mana? Aku kasih kau 3 triliun tahun. 1, 2, 3, jawab. Sama Yahudi. Baca drone. Orang Indonesia kau tanya ya. Mah jadi bahasa Indonesia. Nggak bisa. Apa aja kau tuh pesi sama Paham kamu itu? meow demi Yang hidup pasal keluargamu cuma demi koin kau kek. bangke mati. Al-Quran kitabnya umat Islam, Allah Tuhannya umat Islam, Nabi Muhammad Nabinya umat Islam. Mau dia datang abad ke-7, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-100, EGP, kami punya agama sendiri, kami punya Tuhan sendiri, kami punya kitab sendiri. Oke, sekarang permasalahan itu di kamu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Pertanyaannya, mana legalitas dari Tuhan agar kalian menggunakan kitabnya Yahudi? Saya kasih waktu 3.000 triliun tahun. 1, 2, 3, 1 data saja kalau ada, silakan. Bodoh. Tadi kata Tuhan Yesus sama umatnya, jadilah garam. Garam betul kau. Ya itulah makanya kami jadi garam. Di mana-mana Teman-teman ada. yang sudah beli ikan di pasar, ini ada garam, di sini banyak garam. Kalian. Ini ada agama garam. Agama garam. Garam-garam. Yang saya minta legalitas sampai kalian menggunakan kitabnya Yahudi. Agamamu itu baru ada di abad ke-4. Pertanyaan saya, legalitas agamamu menggunakan kitabnya Yahudi itu mana dalilnya? Garam-garam, merica tatu meraca. Agama kok garam-garam? Mana jawabannya, mana? Kan? Sadar kau kan? Sadar, oh ternyata agama saya ini memang suka merampas. Sadar kau kan? Sadar kan? Mana dalilnya? Bahwa Katolik, agama pertama yang menyembah anaknya Tante Maria itu punya legalitas dari Tuhannya Yahudi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Saya kasih waktu 500 triliun tahun. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, Islam diam. Tepuk tangan dia host, biar dia Maluku. Tepuk tangan perusahaan Maluku, jabaran Maluku dia. Biar tutup kemaluan mukanya itu. Nggak tahu malu, berkuar-kuar. Nggak punya etika. Orang gila mana ada etikanya, Bu? Orang gila mana ada etikanya, Bu? Ini si Juma ini kan gila ini. Sekolah. Mana ada sekolah? Otaknya aja nggak ada. Kalau si Juma ini kemana-mana otaknya nggak dipakai. Belajar cuma memalukan umatnya. Teman-temannya bilang memalukan dia itu. Tidak ada etika dan tidak ada bermoral. Cuma ketawain sama teman-temannya. Sekarang waktunya diskusi loh. Ibu disuruh jelasin loh, Bu. Hebat. Ibu disuruh jelasin loh, Yang bisa nggak? tadi kamu datang di abad keberapa? Kalau nggak bisa jelasin, Ibu turun aja. Bah, tanya lo, kamu aja belum jawab. Ya udah, silakan Mama Gabriel dijelaskan. Dikasih waktu Iya, 3 tahun. tadi kan saya bilang dari mana jalannya? Alkitab mencuri ayat-ayat dari Al-Quran. Abad keberapa muncul? Dia nggak jawab ini. Dia maunya dijawab punya dia. Oh, punya orang nggak dijawab sama si Juma ini. Nggak boleh gitu lah. Jawab dulu. Kalau masalah jawab itu, si Juma dikasih dijawab pun nggak, kan dia terima ini. Nah, diam dia kan? Ngomong kau Oke, Juma. saya jawab. Kalau itu habis ini kau jawab ya, aku jawab. Al-Quran datang di abad ke-7. Katolik pertama kali itu kemudian melantik Yesus kisaran abad ke-4, 325 Masehi. Dilantik dia anaknya Tante Maria jadi Tuhan oleh Katolik. Oke, kitabnya itu berbahasa Yunani. Perjanjian Lama menggunakan bahasa Septuaginta. Lalu kemudian sampai ke kerajaan Belanda dan juga Jerman. Jerman masuk ke Indonesia membawa Bible. Begitu juga Belanda masuk ke Indonesia membawa Bible. Oke? Jerman sebelum kitabnya, dengar. Jerman sebelum kitabnya masuk ke dalam bahasa Melayu tak ada kata Alkitab, tak ada kata Allah. Begitu juga kitabnya Belanda sebelum masuk ke bahasa Melayu tidak ada kata Allah. Belanda masuk ke Indonesia tahun 1800-an. Jerman masuk 1600-an. Islam muncul di abad ke-7. Lebih dulu menggunakan kata Alkitab dan lebih dulu menggunakan kata Allah.
Nanti setelah Kristen menerjemahkan kitabnya dalam bahasa Indonesia, barulah muncul kata Allah dan kata Alkitab di kitabnya Kristen laknatullah alaih. Paham? Paham? Oke, udah paham. Sekarang pertanyaan saya, kitabnya Nabi Musa itu ada di sekitar abad 1400 sebelum Masehi. Orang Katolik mendirikan agama resminya di abad keempat. Jadi ada selisih 1800 tahun namanya. Kenapa ada terjemahan kitabnya Nabi Musa di dalam agama Katolik selama rentang waktu 1800 tahun? Mana dalil pembenarannya? Mana dalil legalitasnya bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa harus menyampaikan firman-Nya itu juga kepada orang Roma Katolik penyembah pagan? 1, 2, 3, saya kasih waktu 3 hari 3 malam. Silakan. Silakan Bu, kok malah diem? Dikasih waktu sama Guru Ndazuma untuk berbicara, untuk menjelaskan. Silakan Bu. Sebenarnya kata Allah itu kalau kulihat di Wikipedia ini berasal dari bahasa Ibrani. Bang Ardiansa izin Bang sholat ya, Hesti, abang iya. moderator Kak. Oke Bunda Hesti, siap. Gantian ya nanti kalau udah Bunda Hesti aku ya. Oke. Kata Allah itu sebenarnya ada dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani, yang artinya Tuhan, Bang. Cuman dibikin penelitian selanjutnya memang dia bukan berasal dari bahasa Arab. Enggak, pertanyaannya bukan itu Bang. Tadi coba pertanyaannya Guru Ndazuma. Karena dibilang abang itu Allah itu memang harus dari Quran gitu. Saya coba di Wikipedia nih, saya lagi lihat. Wikipedia itu data sampah Bang. Oh, abang kok bisa menentukan nih itu sampah? Enggak. Kenapa kok bilang bisa data sampah? Karena Wikipedia itu open source. Abang tahu nggak apa open source? Oh, nggak tahu Bang, ajari Bang. Nah, Betul open source. Open source itu semua orang bisa mengedit itu Bang. Oh, semua orang bisa. Tapi berarti Bisa, dia itu tertulis abad keberapa tuh, nanti saya rubah abad keberapa itu bisa Bang. Katakanlah di situ. Terus bisa itu. Berarti di sini Dijawab dulu aja Bang. Pertanyaan dari Guru Ndazuma dijawab dulu aja. Silakan. apa tadi Guru? Legalitas menggunakan kitab perjanjian lama itu tadi Guru Ndazuma. Pertanyaannya itu tadi. Legalitas orang Romawi menggunakan kitab perjanjian lama yang berbahasa Ibrani itu legalitasnya dari kitab perjanjian lama itu di mana? Betul ya Guru Nda ya? Iya. Ya itu, silakan Bang. Kalau legalitasnya sebenarnya Bang, kan saya bilang tadi dari awal. Sebenarnya kisah-kisah para nabi itu hanya dituliskan dengan jalan ini setahu saya sih. Kalau Abang itu cari kebenaran, saya nggak tahu benarnya. Karena saya cuma mengikutkan para leluhurnya Bang. Saya beragama ini juga fair-fair aja gitu istilahnya. Memang saya mengikutkan para leluhur saya. Orang yang di atas saya, keturunan saya itu. Yang saya tahu, kitab itu kan ada terbagi dua. Mungkin abang tadi selalu bilang ada yang Matius lah, Ulangan. Tapi saya terima kasih bang, abang bacakan. Selama ini saya nggak pernah baca kitab sebenarnya. Nah, tapi saya terima kasih bang. Banyak jadinya pengetahuan saya tentang kitab Alkitab itu dari abang sebenarnya. Terima kasih kali bang. Ini masih bisa disembuhkan Guru Nda. Lanjut. Iya, cuman kan gini bang, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kayaknya saya sakit ya bang Ardiansa. Bisa disembuhkan. Jadi gini, Bung, kalau orang Kristen tokoh-tokoh kalian yang lebih tinggi pemahamannya sampai sekolah teologinya itu sampai S5 dan seterusnya, sampai profesor, mereka tidak akan pernah menemukan legalitas dari kitabnya Yahudi untuk bisa dipakai oleh orang di luar Yahudi. Itu tidak akan pernah ada. Tapi nubuatan akan adanya keturunan Yakub yang merampok lalu membagi-bagikan hasil rampokannya keluar Yahudi itu ada. Kejadian 49 nomor 27, Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Setelah Yakub menubuatkan ke-12 anaknya satu-satu, tibalah dia menubuatkan Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, lakumu kelak keturunanmu itu seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya ke orang lain. Paulus itu mengaku dirinya sebagai keturunan Benyamin. Paulus inilah yang kemudian membagi-bagikan kitabnya orang Yahudi kepada non-Yahudi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam kata Allah itu berasal dari Ibrani, betul. Kalau Allah ya, Alef, Lamet, He, betul. Karena di dalam Mazmur 10 nomor 3, di situ nomor 7 di situ dikatakan bahwasanya mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Sumpah serapah dalam bahasa Ibrani itu adalah Allah. Alef, Lamet, He, Allah. Berarti selama ini yang kau sebut Allah itu adalah sumpah serapah. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, berarti Yesus adalah anak sumpah serapah gitu. Kalian kan membacanya Allah, dan saudara mengatakan Allah itu berasal dari bahasa Ibrani, berarti sumpah serapah dong.
Berarti Yesus ini adalah anak sumpah serapah. Kalian mengaku anak-anak Allah, berarti kalian ini adalah anak-anak sumpah serapah. Betul? Oke. Saya Kalau jawab ya depan Juma. bahasa Ibrani-nya Allah itu kan Tuhan. Nah, aduh bahaya ini. Orang berbicara mengenai data tapi tak ada ilmu, bukan berdasarkan ilmu, bahaya itu. Ya gitu ya Bang. Jadi saya simpulkan, orang Kristen dimanapun di atas muka bumi ini tidak akan mampu menunjukkan data akurat Kristen Katolik punya legalitas untuk menggunakan kitabnya nabi-nabi Yahudi. Itu nggak ada sama sekali. Padahal kitab-kitab yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu, kata Tuhan di dalam Ulangan 33 nomor 4 dan juga di Mazmur 147, hanya berlaku untuk keturunan Yakub saja dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Dah, selesai. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya debat dan diskusi ya lintas agama ya antara Gurunda Zuma dengan orang-orang Kristen yang saat itu mempertahankan imannya dari pembahasan-pembahasan liar yang ditampilkan oleh Ustadz Zuma, karena dia memang selalu membahas tentang kekristenan seolah-olah dia ahli. Bahkan di beberapa video yang beredar bahwa dia pernah berkata, untuk mengerti kekristenan maka tanyalah saya atau Ustadz Zuma. Begitu pede, tapi kalau kita teliti maka kepedean itu hancur dalam sekejap oleh karena dia tidak mengerti cara menafsirkan dan mengartikan Alkitab. Dia hanya mencomot-comot ayat-ayat Alkitab tertentu lalu melepaskan dari konteks tersebut, mengartikannya secara serampangan, maka itu dipercayai oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mau belajar, bahkan orang-orang Kristen yang tidak mau memakai akal pikirannya untuk berpikir. Kenapa saya pakai orang Kristen? Karena apabila ada yang mualaf oleh karena ocehan dari Ustadz Zuma, comot-comot tentang Alkitab, itu sangat disayangkan, karena mereka mualaf oleh karena halusinasi, bahkan keliaran tafsiran yang dibuat oleh Ustadz Zuma yang melepaskan dari konteks tersebut. Teman-teman, ada beberapa hal yang penting untuk kita tanggapi. Pertama, sampai saat ini saya harus terus berbicara. Ustadz Zuma hanya menipu dengan membahas kekristenan. Dia menipu karena dia merasa aman kalaupun dia harus membahas dan menghina kekristenan, karena dia merasa mayoritas dan dia juga punya mungkin kekuatan dan lain sebagainya, sehingga dia bebas sebebas-bebasnya menafsirkan Alkitab, menghujat dan lain sebagainya yang selalu dipertontonkan melalui media-media yang mengupload Ustadz Zuma. Seterusnya, yang kedua, sampai saat ini kebohongan-kebohongan Ustadz Zuma itu tetap dipercayai oleh oknum-oknum muslim yang mengikuti dia. Dia hanya pamer kebodohan dengan besar suara, menutupi suara-suara daripada apologetik Kristen yang menyuarakan kebenaran, lalu dipercaya oleh orang-orang yang mengikuti dia. Sangat disayangkan, benarlah bahwa orang buta pasti dituntun orang buta, tetapi orang yang mau cerdas, dia enggak mungkin percaya dengan ocehan-ocehan sejuta dari Ustadz Zuma mengenai kekristenan, karena gampang sekali untuk menilainya. Kalau dia Ustadz, dia tidak punya kredibilitas untuk dijadikan tolak ukur untuk mengartikan Alkitab. Tetapi apa daya, karena banyak yang mengikuti dia adalah sama-sama buta dan pamer kebodohan. Selanjutnya teman-teman, kalau kita bicara tentang kekristenan, antara dua kitab yang dipakai yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu benang merahnya ada. Kenapa disebut Perjanjian Lama? Maka karena ada Perjanjian Baru. Jadi apakah Perjanjian Lama itu tidak berlaku? Tentu berlaku, tetapi ada hal-hal tertentu yang dijadikan pelajaran. Ingat, dijadikan pelajaran bukan untuk diikuti, dijadikan pedoman bukan untuk diikuti. Misalnya contoh, pernikahan yang dialami oleh beberapa raja, nabi yang lebih dari 1-2 istri itu bukan karena Tuhan yang memerintahkan, sehingga orang-orang Kristen sangat dilarang untuk berpoligami. Kalau para nabi dan juga ada beberapa raja atau yang diutus oleh Tuhan pada zaman Perjanjian Lama untuk berpoligami, itu bukan atas dasar perintah Tuhan. Perhatikan, bukan dasar perintah Tuhan, tapi diizinkan Tuhan. Kenapa itu tetap tertulis di sana, tidak dihapus saja? Karena itu dijadikan pelajaran bukan untuk diikuti. Itu informasi
dan dijadikan pelajaran supaya tidak diikuti orang Kristen. Tetapi lebih daripada itu, yang menjadi berita utama dari perjanjian lama adalah tentang penebusan dalam Yesus Kristus yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15 dan 21 yang tergenapi di dalam diri Yesus Kristus secara langsung. Tetapi sebelum ke perjanjian baru, setelah Kejadian 3 ayat 15 dan 21 sudah ada beberapa pola pemberitahuan yang sangat-sangat terang dijelaskan oleh firman Tuhan, yaitu melalui pengorbanan Abraham pada zaman itu yang tergenapi secara murni di dalam diri Kristus, yaitu domba yang tak bercacat, harus manusia yang sulung dan harus darah, dan itu lengkap. Itulah tipologi yang dituliskan di dalam Alkitab untuk menyatakan bahwa akan ada seseorang yang menebus manusia dari dosa, yaitu dia disebut domba Allah, anak domba Allah, dia yang sulung, darah, dan caranya mati pun seperti disembelih, yaitu dengan cara disalibkan. Penyaliban itu adalah penyaliban dosa kita yang ditimpakan kepada Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang apa kredibilitasnya, bukti yang kenapa memakai perjanjian lama, karena orang Kristen dan agama Yahudi atau orang Yahudi itu sama latar belakangnya. Perbedaannya orang-orang Yahudi Israel masih menantikan sang Mesias yang mereka idam-idamkan. Mereka tidak menerima, bahkan mereka menolak Mesias seperti Yesus Kristus. Bukan mereka tidak percaya, mereka menolak oleh karena mereka tidak percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan itu dari keturunan Daud adalah seorang anak tukang kayu. Ya, jadi sampai di sini mungkin Juma nggak paham, maka dia saya sebut pembohong dan dia tidak mengerti isi Alkitab secara keseluruhan. Maka teman-teman, menjawab Ustadz Juma sebenarnya hal yang lelah, karena dia tidak mau belajar. Dia hanya kepengen membahas Alkitab kekristenan supaya dia bisa hidup dan mungkin membayar segala kredit-kreditnya dia atau keluarganya dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi kalau dia menjadi ustadz yang cerdas atau ustadz yang bertanggung jawab atau banyak pengikutnya yang melihat kebohongan-kebohongannya sudah dibungkam, maki-makiannya sudah dibungkam dan lain sebagainya, mestinya mereka menegur supaya dia tidak membahas tentang kekristenan. Oke teman-teman, kiranya Kristus menjamah hati Ustadz Zuma dan teman-temannya dan para pemikus sehingga mereka menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, segala makian, hujatan dari Ustadz Zuma kita doakan supaya dia bisa bertobat. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.